warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas waktunya untuk wawancara. Jadi Bu Sally ini ada sedikit pertanyaan tentang kepemimpinan yang dimana Pak Ahmad merupakan pimpinan di SMK Al-Azhar Palembang. Pertanyaannya nih Pak mengenai demonstrasi kontekstual jadi di Bandung 3.1. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak yang ada di SMK Al-Azhar ini? Contohnya apa? Seperti ini Pak, kalau dilema etika itu kan kasus di sekolah kita misalnya seperti anak-anak di kelas itu kan misalnya ada yang sebenarnya dia belum mampu untuk membaca misalnya kalau di kelas 1 itu, tapi kan teman-teman yang lain, guru-guru itu kita memutuskan rapat bersama untuk menaikkan seperti itu Pak, atau Bapak juga memikirkan nanti kedepannya bagaimana anak tersebut itu kalau untuk Bapak. Kalau untuk kriteria kenaikan itu sebenarnya ada di KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan. Nah, jadi kurikulum Satuan Pendidikan itu di awal tahun bahkan sebelum menjelang masuk tahun ajaran baru itu kepala sekolah bersama tim pengembang. Ya mungkin Bu Sally masuk di tim pengembang kan? Jadi di situ dirapatkan termasuk kriteria anak-anak untuk masuk ke fase berikutnya ya. Karena kalau kurikulum merdeka kan ada fase A, fase B, walaupun fase A, fase B itu kan satu fase. Nah di situ ada kriterianya. Nah tinggal nanti di akhir tahun itu bisa disepakati kita rapat kenaikan kelas. Dan di situ pertimbangan bersama sebenarnya untuk anak yang belum tuntas membaca atau bukan perkalian atau ada yang masalah akhlaknya masih perlu pembinaan. Nah disitulah disepakati untuk kenaikan. Kesepakatan bersama ya Pak ya. Bersama. Oke, Pak, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Keputusan ya? Iya Pak. Keputusan untuk masalah-masalah yang ada di sekolah. Iya Pak. Jadi untuk masalah keputusan itu kalau itu masih berkaitan dengan bidang-bidang, contoh kita ada guru kelas, ada guru BK, kemudian juga ada bidang kesiswaan. Kalau permasalahan-masalah anak ya, nah itu bisa dimusyawarahkan. Jadi bisa dirembukan, dimusyawarahkan. Jadi apa saja yang bisa dimusyawarahkan itu sebaiknya dimusyawarahkan dengan bidang-bidang yang terkait. Jadi dengan bidang-bidang di sekolah kita ini ya Pak ya. Jadi keputusan-keputusan itu lebih insya Allah mendekati kebenaran kalau dimusyawarahkan itu pandangan. Langkah-langkah prosedur seperti apa Pak bisa dilakukan selama ini? Tadi kan sudah Bapak jelaskan sebenarnya Pak ya, memanggil. Nah mungkin ada langkah-langkah detail yang bisa Bapak ceritakan. Misalnya kita angkat satu kasus mungkin yang melibatkan BK, mungkin kan sekolah kita ada BK seperti itu Pak. Jadi salah satu contoh ya masalah peserta didik mungkin ya salah satunya. Kalau masalah peserta didik kita lihat dulu. Kita kan ada disiplin positif kan. Di situ ada coaching. Kita bukan menghukum anak, memberikan sanksi enggak, tapi di situ ada coaching. Contoh, anak enggak pakai dasi. Ini kan masih bisa pendampingan oleh guru kelas. Nanti kita lihat lagi meningkat, misalnya kata permasalahannya lebih berat. Nanti guru kelas bisa berkolaborasi dengan koordinator kelas. Lebih berat lagi bisa berkoordinasi dengan guru BK. Lebih berat lagi bisa berkoordinasi dengan kesiswaan, lebih berat lagi bisa bersama dengan kepala sekolah. Jadi kita bertahap. Jadi mana yang perlu dikomunikasikan ke orang tua, kita panggil orang tua menggunakan memakai surat ya undangan. Undangan biasanya kita layangkan 2 hari sebelum pemanggilan. Nah nanti di situ dikomunikasikan. Jadi kita Bu Sally, kita ke depan ini memang untuk sukses ini kita tidak bisa berperan sendiri sebagai seorang guru. Memang harus banyak juga melibatkan berbagai peran dengan orang tua. Apa saja Pak hal-hal yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang tadi yang seperti kayak yang anak kelas kenaikan kelas itu. Menurut Bapak apa saja yang sudah Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu? Jadi kalau pengambilan keputusan itu pertama kita lihat dulu akar masalahnya apa. Tidak bisa kita serta-merta, anak ini memang seperti tidak bisa. Kita lihat runtutkan dulu. Jadi memang kita lihat dulu, analisa dulu. Nah, kemudian nanti kembali lagi ke bidang-bidang.
yang bisa dikomunikasikan. Karena memang sejatinya anak-anak itu kalaupun ada permasalahan itu semuanya insya Allah bisa diatasi. Tinggal memang komunikasi baik antar guru maupun juga dengan orang tua. Semuanya efektif ya Pak ya kalau kita bisa mengkomunikasikan gitu, Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, menurut Bapak adakah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah dilema etika yang Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bapak punya jadwal tersendiri atau langsung menyelesaikan di tempat kalau ada masalah seperti itu? Jadi kalau untuk masalah-masalah, biasanya kan masalah kan beruntut dari bawah kan. Kalau belum sampai ke kepala sekolah biasanya masih ringan sebenarnya kan, masih hal-hal yang ringan. Nah, memang kalau sampai ke kepala sekolah biasanya itu harus diselesaikan segera. Walaupun di bawah juga harus selesai, tapi ada yang mungkin sampai ke wakil kepala sekolah. Nah itu segera kita bisa komunikasikan. Alhamdulillah selama ini setiap ada permasalahan itu alhamdulillah bisa diselesaikan. Tapi kuncinya satu tadi sebenarnya, komunikasi. Jadi dari Bapak juga cepat tanggap Pak ya, dari siswa-siswa di Azahra ini juga alhamdulillah berkolaborasi ya Pak ya ketika ada kasus atau masalah yang kita selesaikan. Ya bahkan guru BK itu kan betul-betul pendampingan, mengamati. Bahkan kita ketika kenaikan kelas kan rapat, itu setiap guru kelas yang lama itu kan memberikan catatan-catatan berkaitan anak yang si A ini apa catatannya, yang B, tinggal yang guru yang baru di kelas level atas itu komunikasi dengan wali kelas yang sebelumnya. Itu kan bagian komunikasi. Adakah Pak seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah kita ini? Ya tentunya memang kasus-kasus itu dilema etika ya mungkin bisa terselesaikan sebenarnya dari tim sekolah sebenarnya, dari semua elemen sebenarnya, dari guru, dari tim struktural kita. Nah itu sangat membantu sekali penjelasan-penjelasan, kemudian juga dari guru BK. Nanti kita bisa melihat permasalahannya apa, ini akar masalahnya apa, solusinya apa, tindak lanjut. Kolaborasi intinya. Kolaborasi, komunikasi. Semuanya membantu sebenarnya. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Desa Azahra ini Pak dalam dilema etika yang ada di sekolah kita? Kalau pengalaman ya, ada kalanya memang kita membutuhkan kerjasama dengan luar ya. Jadi ada permasalahan-permasalahan ini yang paling mungkin tidak bisa diselesaikan ya. Contoh dari guru atau sekolah sama orang tua terkadang ya. Ada mungkin perlu penyelesaian contoh tentang karakteristik anak. Kita kan sebagai guru mungkin keterbatasan disiplin ilmu psikologi nah itu bisa kita melibatkan lembaga lain, contoh lembaga psikologi tadi kan. Jadi memang identifikasinya itu bisa lebih dalam ya, itu membantu sebenarnya. Jadi kalau kita guru mungkin kasat mata keseharian, nah itu mungkin kita perlu lebih akurat lagi ya yang bidangnya. Nah itu bisa sama seperti yang sekarang dilakukan ketika PPDB, kita kan melibatkan lembaga lain untuk identifikasi. Apalagi kita kurikulum merdeka ini kan harus tahu nih karakteristik anak nih seperti apa. Nah itu yang menentukan metode pembelajaran, karena semua anak itu kan tidak sama metode pembelajarannya. Ada yang mungkin dia senang suara yang agak bising, mungkin ada dia yang tenang ya, ada yang audio dan segala macam. Nah itu kita bisa identifikasinya untuk penguatnya. Ini. Jadi intinya Pak, dari wawancara saya tadi Pak ya, alhamdulillah selama ini kasus di SD Azahra ini sudah bisa terselesaikan dengan baik ya Pak ya. Alhamdulillah bekerja sama juga dengan pihak-pihak yang terkait, guru, ada juga BK, juga nanti tadi kata Bapak ya memberikan lembaga ya. Berarti selama ini dari pengalaman Bapak sebagai Bapak kepala sekolah, alhamdulillah di sekolah kita aman ya Pak ya. Jadi itu sebenarnya tambahan ilmu pengetahuan, bukan kasus. Ya. Jadi sebenarnya tambahan pembelajaran. Semuanya itu kan pembelajaran kehidupan. Jadi semuanya apa yang terjadi itu pembelajaran kehidupan. Semuanya bermanfaat. Untuk sekolah bermanfaat, untuk orang tua bermanfaat, untuk anak juga. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Maaf telah mengganggu Pak. Alhamdulillah bisa dapat beberapa poin penting
nanti insya Allah akan bisa upload untuk Siap, siap. pembelajaran Kuseli bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Seli. Aidil, saya ucapkan untuk waktunya. Di kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang kepada Bapak Aidil, memberikan beberapa pertanyaan yang saya harapkan nanti bisa Bapak Aidil jawab dan bisa nanti kita diskusikan. Baik, siap. Oke Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dalam sekolah yang Bapak pimpin? Dalam mengidentifikasi masalah etika moral dan dilema. Iya, dilema etika. Sebenarnya kita dihadapkan pada dua sisi yang berbeda. Yang pertama kita melakukan kesalahan, dan kedua kita melakukan kebenaran. Nah, tinggal bagaimana saya memimpin tim saya untuk melihat di mana prioritas dan di mana yang lebih penting. Terkadang juga seseorang melakukan kesalahan itu kadang di bawah sadar, kadang juga di dalam kesadaran dia secara penuh. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola konflik itu agar menjadi satu kesatuan sehingga terpecahkan satu masalah yang memang lagi menjadi problematika pada saat itu. Oke, baik. Selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada beberapa kepentingan yang sama-sama benar, ada yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebenarnya sistem musyawarah ya bersama, kita melakukan diskusi bareng, kolaborasi bersama tim. Kembali lagi kepada kita melihat titik dari permasalahan itu ataupun keputusan itu lebih kepada darurat, penting atau mendesak. Nah, kalau kita udah tahu prioritasnya di mana, lalu kita akan mencari yang lebih darurat dulu. Boleh jadi yang penting itu nomor dua, yang darurat itu nomor satu. Kenapa? Ya karena darurat itu harus kita laksanakan secepat mungkin, karena prioritasnya itu lebih nomor satu. Yang kedua tadi, yang penting atau yang mendesak, seperti itu. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini di sekolah Bapak ketika menghadapi konflik-konflik tersebut? Langkah-langkahnya satu, kita mengidentifikasi masalah itu, lalu kita melihat sejauh mana permasalahan itu kita pecahkan bersama-sama atau kita pecahkan dengan satu kelompok kecil, sehingga terjadinya komunikasi yang baik, elaborasi dan sinergisitas bersama tim agar menjadi pembelajaran kita bersama. Permasalahan itu kan Bu Sally kadang juga kita butuhkan untuk kita mengelola satu tim, karena kalau kita tidak punya masalah artinya kita kebalikan situ. Kalau kita tidak punya masalah artinya kita punya masalah nih, karena kan kita dinamis gerakannya itu kan di lingkungan sekolah. Artinya permasalahan itu penting untuk kita mengetahui betul bagaimana kekuatan kita, kekompakan kita selama kita bekerja sama di lingkungan sekolah ini. Baik, berarti bagaimana bekerja sama ya Pak ya, Ya. melibatkan guru-guru yang Bapak pimpin, ya tim-tim kecil tadi yang Bapak sebutkan tadi ya Pak ya. Oke, baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau hal yang menurut saya lebih urgen ya, urgensinya itu adalah satu, kita memanggil aktor-aktornya, agen-agennya suatu permasalahan itu, di mana tokoh-tokohnya itu kita mengidentifikasikan yang mana yang menjadi penanggung jawab PIC-nya, yang mana juga dia hanya pendamping, sehingga kita bisa lebih efektif mengelola kedua masalah tadi, sehingga kita bisa tahu dan bisa memisahkan antara etika dan moral, seperti itu. Oke, baik. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak pimpin? Challenging-nya itu satu, terkadang tim ini ada yang semangatnya berlebihan, ada juga tidak memiliki motivasi yang besar, sehingga kejomplangan tim ini kadang terjadi kayak sehingga antara dua masalah ini sering terjadi, dan
kadang ngawur ngidul bagaimana kita memecahkan masalah itu, bukan hanya memecahkan masalah tapi keluar masalah itu akan lebih banyak lagi ketika permasalahan pertama itu kita tidak laksanakan atau kita tidak pecahkan seperti itu Bu Sally. Lebih ke ini ya Pak ya, ke kompakan tim ya. Iya, lebih kompakan tim. Terus ada nggak Pak nilai-nilai yang Bapak pegang teguh dalam mengambil suatu keputusan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika ini Pak? Yang pertama, kita sebisa mungkin untuk proporsional, tidak memihak satu sama lain, bersikap netral. Kalau dia salah ya kita katakan salah, kalau dia benar ya kita apresiasi. Nah, di proses hal itulah yang kita sering mengedepankan antara profesionalitas kita sebagai pengajar. Yang kedua, jujur, berani mengatakan salah atau berani mengatakan tidak mampu. Karena antara dua masalah ini kadang juga berawal dari internal kita pribadi masing-masing, sehingga ini berdampak kepada kinerja kita di lingkungan sekolah. Ya, baik. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur cara-cara Bapak menyelesaikan kasus-kasus di sekolah Bapak? Kalau dilema etika itu tergantung konteksnya. Kalau menurut saya itu sudah melewati jalur batas yang normal, maka kita akan lebih protektif untuk melakukan pendekatan persuasif terhadap personal. Jadi kalau dia hanya remeh-temeh, mungkin dia hilap sementara gitu ya, hilapnya cuman kayak etika-etika yang menurut kita bisa kita maafkan untuk di sepersekian detik yaitu Bu Sally, maka kita saling memaklumin lah itu, tapi juga di kadang suatu waktu kita mengingatkan terhadap hal itu, bisa jadi mereka melakukan itu tanpa kesadaran juga. Baik, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah yang Bapak pimpin? Yang pasti ada ya beberapa guru atau pengajar, bahkan juga staf karyawan ini memang mempunyai mapping problematika itu, sehingga mereka mengetahui betul titik dari permasalahan dilema etika itu seperti apa. Kadang misalnya kayak guru BP ya, mereka Guru BK udah ya Pak ya? guru BK, kadang mereka lebih instingnya, feelingnya tuh lebih kuat dibanding saya, jadi saling memberikan masukan, saran, dan itu menurut saya harus diperhitungkan untuk bagaimana saran-saran dari mereka itu. Oke Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa saja nih Pak yang bisa kita petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tentang dilema etika di sekolah yang Bapak sekarang pimpin? Yang pasti tanggung jawab, tegas, berani, dan jujur. Sikap itulah yang harus kita pegang teguh dari diri kita, lalu kita tularkan kepada tim di lingkungan sekolah, sehingga goal setting kita, program-program kita bisa berjalan baik dan profesional Bu Sally. Oke baik, sangat luar biasa sekali ya Pak ya wawancara ini. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan poin-poin penting yang telah Bapak sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.